Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Hari Nur Azalia dengan NIM 200512040448. Kali ini saya akan melakukan simulasi jaringan komputer di Bank Daerah Bojonegoro menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, semakin majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Dengan adanya jaringan komputer, hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller. Yang kedua, adanya ATM atau pengambilan uang secara cash yang dilakukan selama 24 jam. Yang ketiga, penggunaan database di bank-bank. Dan yang terakhir, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Nah, di sini saya sudah membuat. Nah, di sini saya menggunakan 3 router, 3 buah switch, 4 buah server, dan 4 buah PC. Nah, kemudian kita akan setting mulai dari PC 1. IP address dari PC 1, 192.168.483. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.481. Kemudian kita setting PC 2. IP address dari PC 2 192.168.484. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.481, sama seperti PC 1. Kemudian kita pindah ke server 1. IP address dari server 1 192.168.482. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.481. Kita pindah pada PC 3. IP address-nya 192.168.487. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.486. Dan untuk PC 4-nya 192.168.488. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway 192.168.486. Kita pindah ke server 2. IP configuration-nya IP address 192.168.489. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway 192.168.486. Kita pindah server yang ketiga. IP address-nya 192.168.4812. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway 192.168.4818. Server yang terakhir, server keempat, IP address-nya 192.168.4813. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway 192.168.4818. Nah, untuk IP configuration ini kondisional ya, bisa berubah tergantung teman-teman. Catatan untuk
penyambungan skemanya ini jangan sampai salah. Nah, kemudian kita buka router 1. Nah, jangan lupa kita harus menyalakan port status dari VA0 sampai serial 3. Nah, di sini IP address dari router 1 VA0 192.168.262. Subnet masknya 255.255.255.0. VA1 ini port statusnya sudah menyala. IP address-nya 192.168.482. Subnet masknya 255.255.255.0. Serial 2 10 10 10 1. Subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3 22 22 222. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita pindah pada router yang kedua. Di sini di router 2 kita hanya menggunakan VA0, serial 2 dan serial 3. Kita mulai dari VA0. Di sini port statusnya juga sudah menyala. IP address-nya 192.168.48254. Subnet masknya 255.255.255.0. Serial 2, IP address 32.32.32.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3, IP address-nya 42.42.42.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita pindah ke router yang terakhir, yaitu router 3. VA0-nya 11, 11, 11, 1. Subnet masknya 255.255.255.0. VA1 21, 21, 21, 1. Subnet masknya 255.255.255.0. Serial 2 31, 31, 31, 1. Subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3, serial yang terakhir, IP address-nya 41.41.41.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita tutup. Kemudian kita klik simulasi di sini. Show all. Edit filters. Nah, di sini kita pilih ICMP. Kita tutup. Kemudian kita akan mengirimkan PDU dari PC1 ke PC2. PDU berjalan ke switch 1. Kemudian switch 1 akan mengirimkan ke PC2. PC2 akan mengembalikan PDU ke PC1 melalui switch 1. Nah, kemudian kita akan mengirimkan PDU dari PC1 ke server 1. PDU dari PC1 berjalan ke switch 1. Switch 1 mengirimkan PDU ke server 1. Kemudian server 1 akan mengembalikan PDU melalui switch 1 dan akhirnya diterima oleh PC1.
Kemudian kita akan kirimkan PDU dari PC3 ke PC4. PDU berjalan dari PC3 melalui switch 2, kemudian sampai ke PC4. Kemudian PC4 akan mengembalikan PDU ke switch 2 dan akan diterima oleh PC3. Percobaan selanjutnya, kita kirimkan PDU dari PC3 ke server 2. PDU berjalan dari PC3 melalui switch 2, kemudian sampai ke server 2. Dan server 2 akan mengembalikan PDU melalui switch 2 dan akan diterima kembali oleh PC3. Nah, percobaan yang terakhir, kita kirimkan PDU dari server 3 ke server 4. Nah, PDU berjalan dari server 3 menuju switch 3 dan akhirnya diterima oleh server 4. Kemudian, server 4 akan mengembalikan PDU ke server 3 melalui switch 3. Nah, di sini keterangannya sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.